Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabarnya sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali di sesi kisah dan hikmah episode yang ke-27. Kali ini kita akan membahas tentang kisah luar biasa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Beliau termasuk dari sahabat yang memeluk agama Islam yang ke-6. Masya Allah. Ini adalah kisah tentang seorang ibu bersama dengan 10 putranya dari kaum Ansor. Seperti apa itu? Dan kisah serta hikmah apa yang bisa kita ambil dari sesi kita kali ini? Mari bersama-sama kita simak kisah berikut. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa ada seorang ibu dari kaum Ansor bersama dengan 10 putranya. Sang ibu mendekat kepada Rasulullah SAW sambil beliau berkata, "Ya Rasulullah, inilah anak-anakku, inilah putra-putraku. Aku serahkan anak-anak ini kepadamu dan ajaklah ia turut pula berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Masya Allah. Singkat cerita, mereka 10 putranya pun ikut berperang bersama Rasulullah SAW hingga kemudian tersiar kabar bahwa 9 putra dari sang ibu ini pun akhirnya harus gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tinggal selamatlah 1 putranya yang paling bungsu. Mendengar kabar 9 putranya yang harus gugur di medan perang, yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang ibu ini pun sangat tenang. Sang ibu ini pun sangat bahagia. Bahkan bahagianya melebihi ketika dia mendapatkan kabar masih ada 1 putranya yang bungsu yang masih selamat. Masya Allah. Kehidupan putra sang bungsu yang masih selamat ini pun hingga akhirnya adalah beberapa kurun waktu beliau ternyata justru melakukan ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melakukan banyak sekali berbagai perisai-perisai rezeki. Dan setelah kurun beberapa waktu berlalu, sang putra bungsu ini pun mengidap suatu rasa kurang sehat yang sangat parah sekali. Hingga akhirnya sang ibu pun mendekat kepada putra bungsu ini sambil menangis. Beliau merasakan sedih dan iba sekali kepada anak ini, kepada sang putra bungsu ini. Hingga akhirnya sang putra bungsu ini pun bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa engkau tidak pernah menangisi 9 kakaknya yang jauh lebih baik dibandingkan dengan dia? Sementara dirinya merasa banyak sekali salah, banyak sekali dosa, banyak sekali perisai rezeki, tapi justru ditangisi oleh ibunya." Kemudian ibu ini pun menjawab, "Justru karena itulah, nak, aku sangat mengkhawatirkanmu. Terkait dengan kakak-kakakmu yang sudah mati syahid di jalan Allah, sudah pasti mereka di sisi Allah, sudah pasti mendapatkan kenikmatan di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dengan kondisimu yang banyak sekali dosa-dosa, justru aku sangat memikirkanmu, justru aku sangat mengkhawatirkanmu." Masya Allah. Hingga pada detik-detik akhir di jelang ajal sang putra bungsu ini pun beliau bertanya kepada ibunya, "Ibu, seandainya saja aku melakukan ketidaktaatan kepadamu, aku melanggar hak-hak kepadamu, Ibu, sementara di tangan kananmu ada api yang masih menyala, mungkinkah Ibu akan melemparkan api itu kepadaku?" Maka ibu pun menjawab, "Tentu tidak, anakku, karena Ibu sangat sayang kepadamu." Maka sang anak ini pun di jelang ajalnya beliau berkata, "Maka begitu pula dengan Allah, Ibu. Maka sejatinya Allah bukanlah memang yang melahirkanku, Allah lah yang menciptakanku, dan aku lebih tahu bahwa yang menciptakanku pasti jauh lebih sayangnya dibandingkan dengan yang melahirkanku." Masya Allah. Selang beberapa detik kemudian, akhirnya sang putra bungsu ini pun menghembuskan nafas yang terakhir. Mendengar kabar serta kisah ini, kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, menyampaikan sesuatu kepada
ibu dari 10 putra yang sangat luar biasa ini. Kabar gembira untukmu. Sungguh anakmu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab berbaik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kisah yang penuh haru ini sejatinya sangat selaras dengan hadis qudsi, bahwa anna indal dhoni abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Masya Allah. Maka mari sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah senantiasa kita melatih diri kita untuk senantiasa berprasangka yang positif, senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang positif, senantiasa berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka atas terhadirnya musibah sekalipun, ataupun berbaik sangka atas hal-hal yang saat ini sedang tidak baik menimpa diri kita, baik melalui perantara orang-orang di sekitar kita sekalipun. Kita harus sungguh-sungguh sadar bahwa apapun yang Allah hadirkan kepada hambanya, beliau adalah sang kreator. Skenario terbaik yang sejatinya Allah sudah siapkan kepada hamba-hambanya, dan Allah tidak akan mungkin menzalimi hamba-hambanya. Dan kalaupun toh saat ini masih ada yang sedang dihadirkan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya inilah barometer terkait dengan seberapa keimanan kita, seberapa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk justru menjadikan ini momentum terbaik untuk semakin dekat, semakin taat, semakin mesra hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini, silahkan apa saja hikmah yang bisa sahabat-sahabat filah ambil, silahkan ketikkan di kolom chatnya. Dan bagi ada mungkin sekiranya sahabat-sahabat filah yang saat ini memiliki berbagai hajat, silahkan pula ketikkan di kolom komentar. Kita akan aminkan bersama-sama. Semoga Allah ijabah. Amin amin ya mujibas sailin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seperjalananmu menuju semakin dekat kembali padanya.